Setelah pertemuan pada sore hari waktu New York, telah diumumkan gencatan senjata yang mulai berlaku Jumat 21 Mei pada pukul 02.00 pagi AM waktu Palestina atau Israel. Rekan-rekan, dalam pertemuan antara para Menlu dengan Presiden Majelis Umum PBB, semua Menteri Luar Negeri menekankan pentingnya tekanan diberikan agar negosiasi dapat segera dilakukan untuk mengadres core issue, yaitu pengakhiran penembakan. Pertempuran terparah selama beberapa tahun terakhir di Israel dan wilayah Palestina di jalur Gaza telah merenggut lebih dari 240 nyawa, sebagian besar ada di Gaza. Setelah bertempur selama 11 hari, pihak Israel dan kelompok Hamas dari Palestina sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Kabinet Israel membenarkan bahwa sudah dikeluarkan keputusan untuk menyetujui gencatan senjata dengan Hamas yang mulai berlaku hari Jumat 21 Mei pukul 2 dini hari waktu setempat. Di Gaza, penduduk merayakan gencatan senjata ini dengan tumpah ruah turun ke jalan sambil membunyikan klakson mobil dan mengibarkan bendera Palestina pada Jumat dini hari. Situasi serupa juga terjadi pada wilayah Palestina lainnya di tepi barat, seperti yang diungkapkan oleh AFP. Sedangkan di Israel untuk kali pertama dalam beberapa hari terakhir, tidak dibunyikan lagi sirene peringatan tembakan roket dari Hamas, pertanda gencatan senjata mulai berlaku. Sementara itu, baik Hamas maupun Israel saling mengklaim kemenangan dan keberhasilan atas pertempuran yang telah terjadi. Israel dalam pernyataannya mengatakan kampanye udaranya telah membuat pencapaian yang belum pernah terjadi di Gaza. Israel dalam pernyataannya mengatakan kampanye udaranya telah membuat pencapaian yang belum pernah terjadi di Gaza, wilayah yang dipelukan di Israel sejak 2007 atau sejak dipimpin Hamas. Dunia bereaksi atas kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mengakhiri pertempuran terburuk ini. PBB menyambut baik gencatan senjata kedua belah pihak dan meminta kepada semua pihak untuk mengawasi gencatan senjata ini. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada 21 Mei 2021. Di sisi lain, Guterres juga memuji Mesir dan Qatar yang berupaya dalam mengkoordinasikan gencatan senjata antara Israel dan kelompok militan Hamas. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga turut memuji pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Hamas setelah pertempuran selama 11 hari. Pada Kamis 20 Mei 2021, Biden melihat gencatan senjata tersebut sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar guna membangun perdamaian abadi di Timur Tengah. Biden memuji pemerintah Mesir karena memainkan peran penting dalam menengahi kekerasan di wilayah tersebut, sebagaimana dilansir Associated Press. Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, ia dan seluruh unsur di Gedung Putih sangat terlibat dalam upaya gencatan senjata jam demi jam untuk menghentikan pertumpahan darah. Menurutnya, Palestina dan Israel sama-sama berhak untuk hidup dengan aman dan juga terjamin, serta dapat menikmati kebebasan, kemakmuran, dan juga demokrasi yang setara. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengungkapkan rasa bahagianya saat menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengumumkan keberhasilan memenangkan konflik saat ini antara Israel dan juga Hamas di Palestina. Menurutnya, visi mereka selaras tentang mengelola konflik antara semua pihak dengan diplomasi. Diketahui Kabinet Israel sebelumnya menyebutkan bahwa gencatan senjata itu diusulkan oleh Mesir dan akan berlaku secara mutual dan tanpa syarat. Presiden Mesir pun mengatakan ia akan mengirim delegasi yang akan memantau penerapan gencatan senjata di lapangan. Sementara itu, dari dalam negeri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya mengakhiri penjajahan Palestina setelah pengumuman gencatan senjata di wilayah tersebut. Menurut Retno, perlu upaya negosiasi yang menindaklanjuti gencatan senjata dan menyelesaikan akar permasalahan konflik antara Palestina dan juga Israel. Retno menilai apabila akar masalah dari konflik Israel dan Palestina tidak diselesaikan, maka aksi kekerasan serupa akan kembali terjadi. Keputusan gencatan senjata oleh Israel dan Hamas di Gaza juga disambut baik oleh putusan PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland. Wennesland menyampaikan bela sungkawa mendalam untuk keluarga para korban yang meninggal dalam pertempuran ini.
Di samping itu, Wennesland juga turut memuji Mesir dan Qatar yang berperan besar dalam upaya memulihkan ketenangan. Hal ini ia sampaikan dalam akun media sosial Twitter miliknya. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab juga turut menyambut gembira kabar gencatan senjata di Israel dan Gaza. Raab juga mendorong kerjasama semua pihak untuk membuat gencatan senjata ini bertahan lama, terlebih kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil tidak dapat diterima. Ia juga menyampaikan Inggris akan terus mendukung upaya untuk mewujudkan perdamaian itu. Pertempuran berdarah selama 11 hari di jalur Gaza akhirnya berakhir dengan gencatan senjata. Kedua belah pihak baik Hamas maupun Israel saling mengklaim kemenangan mereka. Di sisi lain, dunia internasional menyambut baik gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran yang telah menghilangkan ratusan nyawa. Sejumlah pihak pun mendorong kerjasama semua pihak untuk dapat membuat gencatan senjata ini bertahan lama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.